Seorang ibu di Oku Timur meninggal dunia dalam kecelakaan Laika Tunggal pada Kamis 17 Maret kemarin. Korban yakni Siti Mubarokati, saudara, tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi kepala berlumuran darah. Korban terlibat kecelakaan tunggal tepat di Jalan Irigasi Waihanda, Kecamatan BP Peliung, Kabupaten Oku Timur. Diduga kecelakaan ini terjadi karena jalanan yang berlubang. Informasi lebih lengkapnya sudah ada Edo Pramadi, wartawan Tribun Sumsel, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Edo, selamat siang. Bisa dilaporkan bagaimana kronologis kejadian adanya laka tunggal yang menewaskan seorang ibu ini? Baik rekan Nila, jadi berdasarkan keterangan dari Supriyadi, suami dari almarhumah, ia menjelaskan bahwa korban pada saat itu dari Prabu Muli, ia berkebun di Prabu Muli, namun pada saat hari Kamis ia memutuskan untuk pulang ke tempat ia tinggal, yakni di Desa Berasan, Buai Madang Timur, Kabupaten Oku Timur. Nah, hanya saja pada saat ia pulang itu dari Prabu Muli ke Batu Raja, dia menggunakan travel, dia menumpang travel, namun ketika stop di Batu Raja, ia hendak pulang ke kediamannya, dia menggunakan motor. Nah, dia menggunakan motor dengan jarak tempuh sekitar 1 jam. Nah, pada saat ia melintas di Jalan Irigasi Waihanda BP Peliung, nah pada saat itu memang jalanan di saluran irigasi itu banyak lubang. Nah, sehingga dia kendaraannya itu masuk lubang dan terbentur ke jalanan hingga ia meninggal dunia. Nah, selanjutnya hal itu juga disampaikan oleh pihak kepolisian, membenarkan bahwa kecelakaan yang dialami oleh korban merupakan laka tunggal. Itu disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Oku Timur AKP Yudi melalui Kanit Gakum Aibda Retno. Nah, mengenai jalan irigasi yang berlubang itu yang sudah memakan korban, saat dikonfirmasi Kepala Dinas PUTR Aldi Gurlanda, ia menyebutkan bahwa kawasan di jalan irigasi itu merupakan jalan inspeksi dan itu merupakan wewenang dari Balai Besar Sungai. Nah, selanjutnya untuk almarhumah sendiri, ia meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Yang paling tua, anak pertama itu usia 19 tahun, dan yang paling muda itu, yang paling kecil itu masih TK, usia 5 tahun. Almarhumah dimakamkan di dekat kediamannya. Nah, sebelumnya pada saat almarhumah tergeletak tadi, ada saksi yang bernama Sule. Kebetulan ia sedang melintas di dekat kejadian, ia melihat korban sudah tergeletak dengan kondisi kepala yang berdarah. Ia melihat banyak warga yang sudah berada di dekat korban, hanya saja tidak berani menolong, mungkin dikarenakan kondisi korban yang berlumuran darah. Nah, saat itu Sule yang sedang mengendarai motor stop, lalu mencari tumpangan, menyetop mobil yang melintas. Ternyata ada mobil yang melintas, yang di stop Sule, dan Sule langsung mengangkat almarhumah ke dalam mobil dan dibawa ke puskesmas terdekat, yakni Puskesmas Sukaraja. Namun pada saat tiba di puskesmas, perawat setempat mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia. Nah, selanjutnya Sule langsung menelpon pihak keluarga yang saat itu memang korban membawa handphone. Jadi Sule langsung menelpon pihak keluarga dan pihak keluarga langsung menjemput almarhumah di Puskesmas Sukaraja. Baik, demikian Nila.